Berita top dan terupdate Liga 1 hari ini. Sanksi Beckham Putra dicabut, Marco Simic disanksi. 4 pelatih mencalonkan diri sebagai pelatih Persebaya. 2 pemain Persija didesak out di musim depan. 8 tim Liga 2 resmi degradasi ke Liga 3. Sanksi Beckham Putra dicabut, Marco Simic disanksi. Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung dan Persija Jakarta, di mana sanksi yang diterima Beckham Putra kabarnya akan segera dicabut oleh Komdis PSSI. Dan Marco Simic kabarnya akan mendapatkan sanksi berat usai melakukan pelanggaran keras terhadap Beckham Putra dengan menyikut keras di bagian wajah. Seperti yang diketahui, hingga saat ini supporter Bobotoh masih tak terima dengan sanksi yang diberikan oleh Komdis PSSI terhadap Beckham Putra. Menurut mereka, selebrasi yang dilakukan oleh pemain berusia 23 tahun itu tidaklah ada unsur provokasi atau pelanggaran lainnya. Namun sayang, keputusan yang diambil oleh Komdis PSSI dianggap merugikan Persib Bandung. Padahal jika mengacu pada pelanggaran sebelumnya, terdapat salah satu penggawa Persija, Marco Simic, sempat melakukan pelanggaran keras terhadap Beckham Putra. Saat itu, striker Persija Marco Simic melakukan sikutan keras terhadap Beckham Putra di laga pekan ke-23. Namun sayang, PSSI tidak memberikan sanksi kepada striker asal Kroasia tersebut. Keputusan itu pun banyak dipertanyakan oleh pihak, mulai dari supporter, pengamat sepak bola, hingga komentator. Sementara selebrasi Beckham Putra dengan gestur dingin justru mendapatkan sanksi berupa larangan bermain 3 pertandingan. Jika merujuk pada regulasi kode disiplin PSSI tahun 2023 pasal 55 tentang memprovokasi penonton, disebutkan bahwa hukuman yang ditetapkan adalah 2 pertandingan. Akan tetapi Beckham Putra justru mendapatkan 3 kali larangan bermain. Buntut dari kejanggalan tersebut, Persib pun mengajukan gugatan. Bahkan para supporter sampai melakukan gertakan dan desakan agar Marco Simic yang sempat menyikut wajah Beckham Putra segera diusut dan diberi sanksi berat. Menurut kabarnya, jika Persib tetap ngotot melakukan gugatan terhadap sanksi yang diterima oleh Beckham Putra, maka bisa kemungkinan besar Marco Simic juga akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang ia lakukan terhadap Beckham Putra. Adapun kabar yang beredar, sanksi yang akan diterima oleh Marco Simic kabarnya berupa larangan 2 kali bermain. Patut kita nantikan, apakah benar Marco Simic akan segera mendapatkan sanksi berat buntut sikutan keras yang dilakukan olehnya kepada Beckham Putra. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. 4 pelatih mencalonkan diri sebagai pelatih Persebaya. Karir pelatih Paul Munster bersama Persebaya kini di ujung tanduk setelah mengalami 5 kali kekalahan, 1 kali imbang, dan 1 kali menang dalam 7 pertandingan di putaran kedua. Buntut dari hasil minor itu, Persebaya pun memberikan 1 kesempatan kepada Paul Munster. Menurut kabarnya, Persebaya meminta agar mantan pelatih Bayangkara itu wajib membawa Persebaya menang saat melawan Persib Bandung di pekan ke-25 yang akan diselenggarakan pada Sabtu 1 Maret 2025. Jika Paul Munster kembali gagal meraih kemenangan saat melawan Persib Bandung, maka dipastikan pelatih asal Irlandia Utara itu akan dipecat dari tim Bajul Ijo. Dan berikut 4 opsi pelatih yang dikabarkan dapat menggantikan posisi Paul Munster apabila dipecat dari Persebaya. Pelatih pertama adalah Rahmat Darmawan, pelatih yang pernah membawa Sriwijaya FC dan Persipura menjadi juara itu dikabarkan menjadi opsi pertama yang akan menggantikan Paul Munster jika dipecat. Pelatih kedua adalah Jackson F. Thiago. Mantan pelatih Persipura itu juga menjadi opsi menggantikan Paul Munster karena sempat membawa Persebaya meraih gelar juara di musim 2003-2004. Pelatih ketiga adalah Thomas Doll. Mantan pelatih Persija Jakarta itu
menjadi opsi ketiga menggantikan Paul Munster karena ia memiliki pengalaman melatih tim-tim besar seperti Borussia Dortmund, Hamburger SV, Hannover 96, Apoel Nicosia, Ferencváros, dan Al Hilal. Dan pelatih keempat adalah Sinteyong. Mantan pelatih timnas Indonesia itu juga menjadi opsi keempat menggantikan Paul Munster karena memiliki pengalaman melatih timnas Indonesia selama kurang lebih 5 tahun. Bagaimana menurut pendapat supporter bonek mania? Siapa di antara keempat pelatih tersebut yang pantas melatih Persebaya jika Paul Munster dipecat dari tim Bajul Ijo? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dua pemain Persija didesak out di musim depan. Menjelang laga pekan ke-25 antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang yang akan diselenggarakan pada Selasa 4 Maret 2025, beredar desakan out yang ditujukan kepada dua pemain Macan Kemayoran. Desakan out ini muncul usai kedua pemain Persija Jakarta, Marco Simic dan Andre Tani, dianggap gagal memberikan kontribusinya kepada tim Macan Kemayoran. Buntut dari penampilan minor itu, Persija gagal meraih kemenangan dalam 5 laga beruntun. Seperti yang diketahui, desakan out ini mulai beredar pada saat Persija melakukan latihan menjelang pertandingan menghadapi PSIS Semarang. Desakan tersebut disampaikan oleh para supporter melalui postingan akun Instagram resmi Persija Jakarta yang menampilkan unggahan foto skuad tim Macan Kemayoran yang sedang melakukan sesi latihan menjelang menghadapi PSIS Semarang. Dalam postingan tersebut terlihat jelas para supporter menuntut agar Marco Simic dan Andre Tani dipecat dari Persija Jakarta di musim depan. Menurut mereka, Marco Simic dan Andre Tani Ardiasa dianggap sebagai titik lemah Persija Jakarta dalam 4 hasil buruk yang dialami oleh Macan Kemayoran. Bagaimana menurut pendapat supporter Jakmania? Setujukah Marco Simic dan Andre Tani Ardiasa didepak dari Persija di musim depan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. David da Silva ingin pensiun di Persib. Salah satu striker asing Maung Bandung, David da Silva, memberikan kode akan pensiun bersama Persib Bandung dan memberikan isyarat akan memilih menetap di kota Bandung dan menjadi warga kota Kembang. Salah satu isyarat bahwa striker asal Brazil itu akan pensiun bersama Persib Bandung dan akan menetap di kota Bandung adalah dengan dibangunnya sekolah sepak bola dengan nama DDS Soccer Academy. Menurutnya, kota Bandung adalah kota yang sangat nyaman dan salah satu kota yang sangat disukai dan dicintai oleh keluarga kecilnya. Sehingga ia dengan berani mendirikan sekolah akademi sepak bola di kota Bandung tersebut sebagai pekerjaannya apabila di kemudian hari sudah pensiun. Saya merasa sangat nyaman di kota ini. Saya juga merasa sangat baik dengan keluarga saya di sini, dengan orang-orang yang menghormati saya dan mencintai saya di sini. Saya merasa sangat senang dan merasa masa depan saya bisa berada di sini setelah saya mengakhiri karir saya, kata David da Silva.